Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berbagi ilmu teman-teman, cara mengobati PMK yang lagi marak di tahun-tahun awal tahun ini. Di antaranya adalah obat yang bisa mengobati, terutama di kandang saya, yaitu obat yang pertama. Obat yang pertama adalah Gusanek. Gusanek ya teman-teman ya, Gusanek. Gusanek ini untuk mengobati luka, biar terhindar dari lalat ataupun bakteri-bakteri lain. Terus yang kedua adalah paracetamol. Paracetamol ini obat panas ya teman-teman ya. Jadi sapi PMK itu terutama yang bisa mengancam nyawanya itu masalah panas ya. Jadi sama dengan penyakit-penyakit darah tinggi bagi manusia ataupun gula darah ya, sering ngedrop. Jadi kalau ngedrop akan berubah menjadi panas, mungkin kalau diukur sekitar di atas 40 derajat. Nah, ini paracetamol ya. Terus yang kedua adalah citrun ya, citrun kalau di sini citrun. Citrun ini untuk membasuh luka kaki ataupun disemprotkan di mulut, yang kayak sari awan gitu, sari awan. Jadi mulutnya bisa melepuh-melepuh, itu disemprot dengan ini citrun nih, cap gajah ya. Terus ada yang kedua, belerang. Ini belerang dicampur dengan minyak yang sudah matang atau sisa buat goreng apalah, tahu atau apa dan sebagainya, tahu atau tempe bisa ya. Pokoknya yang sudah bekas saja, minyak bekas. Ini dioleskan pada luka kakinya, luka luar. Terus ada lagi yang obat minum, itu setelah sapi keadaan normal atau tidak panas ya. Ini bisa dikasih amoxicillin Yusimok. Ini namanya obat Yusimok.
Ini fungsinya ya seperti mengobati luka-luka yang lain. Itu mungkin ini ada kandungan penisilinnya. Soalnya saya bukan dokter ya, nggak bisa ngasih kandungan dalam obat ini. Cuma ini menurut pengalaman di kandang saya. Terus yang terakhir ini obat semprot, boleh dibilang disinfektan, bisa bikin sendiri ataupun beli. Ini yang produk beli ya, ini yang obat asli dari pabrikan atau toko. Terus yang ini obat racikan menurut pengalaman saya. Jadi racikan ini bahannya nggak mahal ya, cuma cukup ini teman-teman, bahannya itu 1 methylene blue. Nah, methylene blue ini sebenarnya bahan untuk pembersihan kolam ya, untuk bakteri-bakteri ikan. Akan tetapi saya terapkan di kaki sapi yang luka ataupun dulu pernah yang kena LSD, itu sangat bagus. Untuk luka-luka sangat bagus, disemprotkan langsung kering. Nah, ini dicampur dengan ini pestisida ya, ini ya, yang mereknya Sumo, yang buat itu nyemprot jambu. Kalau jambu berbuah disemprot pakai ini akan bagus, sehingga tidak ada kerontokan di jambu ya. Ini dicampur dengan air 2 liter, itu banyaknya sekitar ya sedikit sekali, ini pakainya sekitar 1,5 gram dari methylene blue bubuk ini ya. Terus dicampur dengan pestisidanya satu tutup yang kecil aja, jangan yang di luar ini ya, pakainya yang ditutup di dalam ya. Tutup ini ya, tutup yang ini buat takaran, 1 tutup ini untuk 2 liter. Terus kemudian ada lagi ini obat tambahan, ini obat tradisional yang buat mulutnya, buat mulutnya yang luka-luka ya. Ini dibersihkan pakai ini air suruh, apa namanya itu, daun sirih direbus sampai mendidih, terus dicampur dengan garam sedikit. Garamnya jangan banyak, garamnya sedikit ya. Air suruh ini tujuannya buat membersihkan aja. Jadi meler-melernya yang di mulut itu dibersihkan pakai ini. Ini air suruh ini namanya. Demikianlah teman-teman
peternak Indonesia untuk mengatasi penyakit PMK yang merebak di seluruh Indonesia ini, terutama ini di daerah Jawa Timur ya, terutama di domisili saya di Pacitan. Jadi banyak sapi-sapi yang dijual murah dengan harga yang tidak sesuai dengan harapan. Sapi-sapi yang sudah terkena, yang sudah terindikasi PMK ini, banyak petani yang khawatir kalau sapinya itu mati atau bagaimana, jadi dijuallah semurah mungkin. Sapi dewasa antara 4.000 sampai 5.000, 5 juta maksud saya, 5 juta sampai 4 juta rupiah. Sangat disayangkan teman-teman ya. Jadi kita piara sapi bertahun-tahun, harapannya kita ada hasilnya. Begitu kena PMK, padahal namanya penyakit ya, ada yang bisa sembuh, ada yang tidak, ya wajar ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai buru-buru dijual ke bakul-bakul atau jagal. Masalahnya harganya tidak sesuai dengan keadaan sapi. Kecuali memang kalau sapi harus dipotong paksa, ya lain ceritanya. Contohnya sapi-sapi udah usia 2 tahun, usia 2 tahun setengah, yang tadinya kalau sehat lakunya itu sekitar 25, 20, akhirnya cuma dijual 4 juta, 5 juta. Jadi buat pembelajaran kita agar kita berusaha dulu, jangan putus asa, supaya kita tidak mengalami kerugian yang banyak. Diusahakan dulu, diobati. Mudah-mudahan kita berusaha mengobati sapi-sapi kita dan ada hasilnya, supaya kita tidak terjadi kerugian yang banyak. Demikianlah teman-teman obat-obatan yang dari kandang kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.